Itu kenapa tiba-tiba dulu pengen bikin bisnis ini gitu? Sebenarnya sih nggak ada keinginan gitu. Cuman waktu itu Eyang Titi bilang sih, ini sebenarnya idenya juga. Nul, kamu tuh jangan terlalu nikmati euforia gitu. Euforia kamu itu terlalu tinggi, terlalu high banget dan kayaknya kamu harus cooling down gitu. Terus aku kudu ngopoi ki Eyang gitu. Ya kamu harus ini takutnya terus keenakan tiba-tiba moro jobmu hilang, ada yang nggak suka terus di ini nih waktu itu udah dicekal-cekal ya. Kayak gini udah mulai sering dibatalin gitu. Kamu harus ada ide gitu. Tapi waktu itu juga aku bingung idenya apa gitu. Secara Rumah Pondok Indah masih ngutang ya kan, masih cicilan ya kan. Ya bingung kan kita. Ya wes apa katanya Tuhan aja nanti Eyang gitu. Iya, tiba-tiba suatu ketika itu ada orang datang ke rumah gitu minta supaya take over lah ini boleh nggak karena saya udah mau balik ke Korea karena saya udah nggak mampu untuk urusin ini udah rugi gitu. Oke. Terus aku bilang Eyang mungkin nawang dodol karaoke tapi plus gitu. Plus piye Nduk? Iya ada ceweknya gitu Eyang gitu. Yuk gak iso loh Nduk kamu kayak gitu emang iso katanya gitu. Emang kamu bisa gitu. Yeah. Ya gak iso gak ngerti belas aku gitu. Coba ngomong-ngomong dulu lah akhirnya. Ya udah aku nanti jadi supervisornya nanti aku pandu-pandu lah gitu orangnya nanti kamu tanyain tapi kata Mas Adam gini nggak bisa pokoknya kalau kamu bikin segala kegiatan mumpung sekarang namamu lagi bagus pakai namamu katanya gitu. Jadi Mas dirubah. Adam bilang apa ya Vista ya ada Vista itu bolak-balik ditolakin kan jadi ada pokoknya harus ada inulnya depannya aku nggak mau kalau nggak ada inulnya gitu secara namamu kan masih bisa dijual gitu. Ya udah akhirnya itu jadi Inul Vista itu. Gitu dan itu belajar banget nggak ngerti aku yang namanya purchasing lah, nggak ngerti accounting lah, apa nggak ngerti. Waitress saya juga nggak ngerti, pokoknya bartender juga, pokoknya segala bahasa-bahasa yang ada di situ tuh nggak paham. Akhirnya aku belajar. Soalnya nyebur banget. Dan aku nggak bisa kalau nggak nyebur karena aku udah bolak-balik dibohongin. Masa ngurus izin aja bisa sampai 400 juta waktu itu. Akhirnya itu Bapak Gubernur, Pak saya mau bikin ini izin-izinnya gimana Pak kok mahal banget tuh. Siapa sih ngomong mahal? Ini kok dibujuki katanya gitu. Kamu dibohongin. Ya udah bikin itu udah langsung baru bisa ini. Jadi memang harus belajar sendiri ke lapangan supaya memang kita bisa ngerti lah. Dan emang harus turun ya bisnisnya. Kalau nggak gitu nggak ngerti. Bener-bener. Dan ini pelajaran maksudnya